Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Mutu TIA 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari kuis kemarin dengan menggunakan metode The Mic Six Sigma Approach yang kami ambil dari jurnal berjudul Humming Noise Reduction of Ceiling Fan in the Mass Production Applying the Mic Six Sigma Approach. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Zara Aprilia, lalu ada Elfran Al-Rahman, Namira Ayu, Sheila Zarfa, dan juga Dwi Nova Rizky. Baik, selanjutnya di sini kami akan masuk ke tahap yang pertama dalam metode The Mic itu sendiri, yaitu tahap define. Nah, masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah banyaknya kipas plafon atau ceiling fan yang gagal lolos quality control karena adanya humming noise atau suara mendengung saat kipas itu beroperasi. Nah, tingkat kebisingan ceiling fan sendiri itu sebenarnya berkisar dari 45-65 desibel menurut Ainsley 2012. Nah, tapi untuk wilayah Asia Selatan, perusahaan ini menetapkan batas maksimal kebisingan agar lulus quality control yaitu sebesar 48 desibel. Nah, permasalahan di sini yaitu kebisingan kipas itu sendiri berada di lebih dari 48 desibel, sehingga banyak produk yang dinyatakan tidak lolos quality control. Nah, hal ini berdampak langsung pada kepuasan pelanggan dan juga menurunkan reputasi brand, serta menyebabkan kerugian perusahaan sekitar 23.438 dolar per tahun akibat rework dan juga adanya produk reject. Selanjutnya, untuk memahami akar permasalahan itu sendiri digunakanlah tools. Yang pertama yaitu Pareto Analysis. Dari grafik Pareto itu sendiri terlihat jelas bahwa humming sound menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 89,5% dari total defect. Sedangkan masalah lain seperti vibrasi, watt problem, bearing sound, dan juga RPM problem hanya menyumbang kurang dari 6%. Dengan prinsip 80/20 cukup jelas bahwa fokus utama perbaikan harus diarahkan pada pengurangan humming noise itu sendiri. Selanjutnya ditentukan juga critical to quality. Nah, CTQ utama dalam kasus ini adalah kebisingan kipas yang harus berada di bawah atau kurang dari 48 desibel agar produk tersebut dapat dinyatakan sebagai QC pass atau lolos dalam quality control. Nah, CTQ ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan pelanggan atau voice of customer, yaitu keinginan akan kipas yang tenang dan juga nyaman digunakan. Kemudian disusun juga project charter yang melibatkan tim lintas fungsi seperti bagian dari R&D, quality control, produksi, dan juga testing. Nah, tim ini difokuskan hanya pada masalah humming noise dengan tujuan utama yaitu menurunkan tingkat kebisingan sehingga nilai sigma proses dapat meningkat. Selanjutnya, yaitu ada measure yang merupakan tahap kedua dalam siklus DMIC. Tujuannya dari tahapan ini adalah untuk mengukur kondisi awal proses, mengumpulkan data yang valid, serta menghitung baseline kinerja seperti yield, sigma core, dan kapabilitas proses. Dengan tahap ini, kita bisa mengetahui seberapa parah masalah kualitas yang sedang dihadapi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa masalah utama yang dihadapi adalah humming noise pada kipas angin plafon. Kebisingan ini menyebabkan banyak produk gagal lolos quality control, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Pada tahap measure, dilakukan pengumpulan data suara 2 kali di laboratorium. Yang pertama sebanyak 15 sampel, dan yang kedua sebanyak 10 sampel. Hal ini digunakan untuk melihat seberapa jauh penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, yaitu maksimum kebisingan 48 desibel. Next, tools yang digunakan pada tahap measure yaitu control chart. Control chart sendiri digunakan untuk melihat kestabilan proses produksi kipas angin. Data dari 15 sampel diuji di laboratorium suara, lalu diplot ke dalam R chart dan juga X bar. Hasilnya terlihat ada beberapa titik data di luar batas kendali, yang artinya proses masih belum stabil. Hal ini mengindikasikan adanya variasi khusus yang harus dianalisis lebih lanjut. Bahkan setelah diuji ulang dengan 10 sampel, masih ditemukan pola serupa. Kesimpulannya, pada kondisi awal proses produksi kipas angin belum dapat dikendalikan secara statistik, sehingga kualitas produk sulit dijaga konsistennya. Selanjutnya ada interpretasi dari tahap measure diperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama yaitu RTY sebesar 94,95%, artinya masih ada sekitar
5% produk yang gagal lolos quality control. Kemudian ada Sigma Score awal tercatat 3,14 yang menunjukkan kualitas proses masih rendah. Berikutnya, nilai CP hanya 1,05 di bawah standar minimum, 1,33 artinya proses belum capable. Nah, dari tahap measure ini dapat disimpulkan bahwa kondisi proses produksi kipas angin masih buruk. Prosesnya tidak stabil, tidak capable, dan masih menghasilkan banyak produk cacat. Data ini menjadi dasar penting untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analyze, di mana akar penyebab kebisingan akan dicari lebih dalam. Pada fase analyze, penelitian difokuskan untuk mencari akar penyebab humming noise pada kipas langit-langit. Melalui diagram fishbone ditemukan berbagai kemungkinan faktor. Namun hasil eksperimen menunjukkan bahwa air gap, yaitu celah antara rotor dan juga stator, menjadi penyebab paling dominan. Design of experiment atau DOE membuktikan bahwa air gap berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebisingan, kecepatan putaran, dan juga konsumsi daya. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin besar air gap, kebisingan berkurang tetapi konsumsi daya justru meningkat. Hal ini terjadi karena variasi air gap yang mengubah distribusi medan magnet motor sehingga mempengaruhi getaran maupun kebutuhan daya. Kondisi produksi saat ini hanya mencapai Sigma Score 3,14 dengan potensi cacat sekitar 50.000 unit per 1 juta produksi yang menimbulkan kerugian sekitar $23.000 per tahun. Oleh karena itu disimpulkan bahwa air gap adalah akar penyebab utama humming noise dan perbaikan difokuskan pada pengendalian air gap di rentang optimal yaitu 0,20 hingga 0,225 mm untuk menekankan noise sekaligus menjaga efisiensi daya. Selanjutnya yaitu improve, meliputi eksperimen, analisis, dan keputusan parameter. Yang pertama yaitu hasil DOE dan box plot. Dari box plot, air gap terhadap sound dan watt terlihat bahwa air gap 0,2 sampai 0,225 mm menghasilkan sound level sekitar 37,5 sampai 40,3 decibel. Konsumsi daya juga mendekati target yaitu sekitar 83 watt. Jika air gap dinaikkan sampai 0,25 mm, memang noise bisa lebih rendah, namun watt yang dihasilkan justru melewati batas target. Yang kedua yaitu hypothesis testing. Kami melakukan uji two-sample t-test antara 0,2 versus 0,175 serta 0,225 versus 0,175. Hasilnya menunjukkan ada perbedaan rata-rata sound yang signifikan. Selain itu, dilakukan juga one sample t-test pada watt untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan target yaitu 80,3 watt. Dari hasil uji tersebut, nilai air gap 0,225 mm terbukti paling optimal dengan toleransi 0,2 sampai 0,225 mm. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu tindakan perbaikan operasional. Rekomendasi perbaikan meliputi setup mesin atau jig khusus untuk pengukuran dan kontrol air gap. Perlu juga centering rotor, training operator untuk screw fitting, dan mempertimbangkan otomasi pemasangan skrup supaya hasil lebih konsisten. Kemudian masuk ke kontrol, yang pertama ada struktur dan tata kelola. Menetapkan proses owner dan juga membuat raci. Menetapkan proses owner untuk tiap CTQ misalnya air gap 0,20 sampai 0,255 mm. Kemudian menetapkan raci. Siapa yang mengukur, siapa yang mereview, siapa yang mengupload. Kemudian ada ritme operasional berbasis data. Yang pertama ada menyusun control plan sebanyak 1 lembar di area kerja, menggunakan CTQ, metode ukur, frekuensi sampling, lat, dan kalibrasi. Kemudian melengkapi OCAP atau out of control action plan. Yang langkahnya adalah stop, verifikasi alat, koreksi setup, 100% inspeksi awal, lalu kembali ke sampling awal. Kemudian ada sistem kontrol dan standarisasi. Yang pertama ada menjalankan NPC SPC rutin. Nanti merasionalkan subgrouping dan western electric results dan juga menetapkan cadence. Kemudian melakukan digitalisasi data dan dashboard harian. Digitalisasi data di sini ada logbook atau mesh. Kemudian melakukan dashboard harian menggunakan PPMO, CP atau reward. Kemudian ada melaksanakan layer proses audit atau LPA. Kalibrasi dan GRNR berkala pelatihan dan sertifikasi operator per CTQ. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.